Halo rekan-rekan pecinta sejarah kereta api Indonesia. Ini sekarang saya sedang berada di jembatan, ini rel kereta api ya. Atas ini rel kereta api yang berada di Kecamatan Sigalu, Banjarnegara. Ini rel kereta api dibangun pada tahun 1890-an ya. Ini dulu bekas ini ya, itu relnya. Nanti kita ke atas ya. Ini kita lihat nih batunya nih. Lihat nih pondasinya masih kokoh ini ya. Nih. Ini dari tahun 1890-an. Nih. Ini terowongan ini kemungkinan dulunya ini adalah bekas aliran sungai ya. Ini itu karena bawahnya sungai itu. Tuh. Nih. Nih masih kokoh ya. Ini dari tahun 1000. Jadi ini karena itu mungkin dulunya ini sungai, terus jadi dibuat ini, terus sekarang itu di bawah sana jalan raya. Ini jalan raya ya. Nih pondasinya masih utuh, masih kokoh. Kita ke atas ya, naik ke atas ya. Nah, kita coba naik ke atas. Nah, ini ya rekan-rekan nih. Ini adalah bukti sejarah kereta api Indonesia yang ada di. Jadi jalur kereta api ini menghubungkan dari Purwokerto ke Wonosobo sejauh 92,1 km. Jadi dari mana ya? Dari Purwokerto melalui Sokaraja, Purbalingga hingga ke Banjarnegara. Nih, ini bangunannya masih kokoh ya. Tapi ini agak gerimis ya rekan-rekan nih. Bismillah. Saya sebenarnya mau mendekat ke situ tuh. Nih. Ini di bawah sini relnya, di bawah sini ya. Nah, ini. Bismillah. Nah. Nih. Ini sisa-sisa relnya ini ya. Tuh. Jadi proyek jembatan ini dari Purwokerto, Sokaraja, Purbalingga ke Banjarnegara, Wonosobo itu sepanjang 92,1 km. Dibangun pada tahun 1890-an hingga 1890 ya kok. Nah, nih. Ini ya, ini sejarah kereta api Indonesia. Tapi sekarang sudah tidak aktif ya. Jadi kalau jalur kereta api yang dari Purwokerto, Sokaraja, Banjarnegara hingga ke Wonosobo itu dulu dibangun oleh perusahaan kereta api swasta ya, namanya Serayudal Stromstra Maskapai. Nah, pembuatan rel kereta api ini dari Purwokerto hingga ke Wonosobo menyambung ke Maos itu dulu adalah usulan dari para pengusaha-pengusaha tebu yang ada di daerah Banyumas. Jadi yang ada di Banyumas, di Klampok, di Banjar hingga di Wonosobo. Kalau Wonosobo itu dulu terkenal dengan hasil perkebunannya ya. Ada tembakau, cengkeh itu. Nah, terus akhirnya mengusulkan kepada pemerintah Belanda, akhirnya dibikinlah pada tahun 1890-an dibangun jalur kereta api yang berfungsi untuk mengangkut alat-alat perusahaan gula dan juga hasil-hasil produksinya. Tapi terakhir berhenti beroperasi pada tahun 1975. Nah, saya belum lahir berarti. Ini udah berhenti beroperasi. Nah, jadi kayak gini. Jadi kereta api ini dibangun pada tahun 1890-an karena usulan dari para pengusaha-pengusaha pabrik gula, terus dibangun dari Banyumas hingga ke Wonosobo melalui Banjarnegara dan Purbalingga, Sokaraja. Nah, terus menyambung ke Maos sepanjang 29 km. Nah, setelah dari Maos, jadi hasil-hasil pertanian, hasil-hasil perkebunan dan hasil dari industri gula itu, setelah nyampe Maos baru diangkut oleh kereta api milik perusahaan Batavia yang bernama apa ya? Stromtam apalah SS gitu singkatnya. Kalau yang swasta kan SDS, kalau yang punya
Batavia, pemerintah Belanda itu SS namanya, apa kepanjangannya itu, Stromtam Maskapai apa. Nah, jadi ini ya, ini sejarah ya, bahwa ini lihat nih, ini besinya masih utuh nih, masih keras, nih kelihatan berkarat ya, tapi ini masih utuh, nggak karatan, nggak korosi ya kayak besi-besi zaman sekarang. Nah itu di bawah itu dulunya sungai, tapi sekarang udah jadi jalan raya itu ya. Nah ini struktur pondasinya masih cukup kuat nih. Saya berada di ketinggian ya, jadi ini sudah mulai gerimis. Jadi saya mau turun sih ya. Tapi intinya kayak gini lah. Ini kan sejarah Indonesia pada masa lalu lah ya. Ini adalah bukti peninggalan bahwa dulu Belanda pernah eksis di daerah Banyumas, bahwa dulu itu banyak perusahaan-perusahaan tebu dan juga perkebunan dari wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjar, Wonosobo, dan diangkut oleh Belanda terus dibawa ke Batavia untuk dibawa ke Eropa. Ini ya, ini buktinya nih. Ini rel kereta apinya itu ke sana itu sebagian masih ada, tapi sebagian juga udah yang tertimbun. Begitu juga ini ya, ini ke sana ke arah Purwokerto itu ya. Itu ada yang sebagian tertimbun. Itu dulu bukit ya, tapi karena udah digali-gali sekarang jadi rumah, jadi sudah mungkin bekas relnya juga udah nggak ada ya. Karena itu dulu bukit, tapi sekarang udah di bawah sini. Nah ini ya, ini bukti ya. Nih, ini saya mau jalan ke sana, tapi saya takut ya, karena ini di tengah nggak ada kayu atau apa. Kalau berjalan di atas ini nanti seperti sirkus, saya nggak berani karena di bawahnya itu tinggi lebih dari 10 meter. Itu jalan raya, bukan sungai ya. Kalau sungai pun saya nggak berani. No. Tapi intinya gini lah, ini pesan buat rekan-rekan bahwa kita dulu pernah punya sejarah perkereta apian. Walaupun notabene bahwa perkereta apian yang pernah ada di wilayah Banyumas Raya ini dulu adalah peninggalan dari penjajah Belanda. Ini sebagai bukti aja ya, bukti ya. Mungkin sekarang saya bisa bercerita kepada rekan-rekan, mungkin 20 atau 50 tahun yang akan datang minimal anak cucu kita, generasi kita bisa tahu bahwa dulu di daerah Banyumas yang Mubuan Purwokerto Wonosobo pernah ada rel kereta api yang dibangun pada tahun 1890-an oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengambil hasil-hasil kekayaan bumi yang kita miliki untuk dibawa ke Eropa. Ini ya, ini tanggul kanan kirinya ya, masih utuh. Cuma ini mungkin jarang dilewati orang ya. Nah, yang saya kagum adalah besinya masih utuh dan juga struktur bangunannya ya. Ini kan tinggi tuh. Itu tinggi nih. Ini lebih kalau ada 20 meter ada ke bawah itu. Itu sungai itu kan. Jadi yang bawah itu pondasinya itu, bawahnya itu adalah terowongan sungai ya. Nih. Ya, kita lihat ke bawah lagi ya, rekan-rekan. Ini di bawah sini nih jalur rel kereta api ini, tapi udah tertimbun ini ya. Nih. Ini di bawah ini nih. Tuh lurus ke sana ini kereta rel, tapi udah tertimbun tanah. Tuh di bawahnya jalan raya. Nah ini ya, struktur pondasinya ini batu alam ya, batu tuh. Tuh, jadi ini terowongannya, di sana terowongan dulunya di bawah ini adalah sungai. Begitu juga di sana ya. Sekarang udah jadi jalan raya. Nih. Ini ya. Bayangkan, bangunan dari tahun 1800-an hingga sekarang masih kokoh nih. Kalau menurut saya sih kan pada zaman dulu tahun 1800-an kayaknya belum ada semen lah. Tapi tuh batu-batunya ya masih kokoh, luar biasa ya. Masih utuh. Tuh, nggak ada yang retak sama sekali. Coba kalau bangunan sekarang mungkin ini udah retak. Padahal kalau dipikir ini berarti udah, kalau sekarang 2022, kalau diambil tahun 1900 saja udah 122 ditambah ya, berarti udah hampir 140 tahun. Nih, lihat. Pondasi yang udah hampir 140 tahun masih kokoh. Tuh relnya di atas ya. Tuh, kita mau ke sana tapi nyebrang jalan nggak usah lah ya. Tuh. Ini udah mulai hujan. Nih, jadi dulu sungai.
Nih, fondasi bekas sungai aja sama sekali nggak keropos. Luar biasa ya. Oke, gitu aja ya rekan-rekan. Terima kasih para pecinta sejarah khususnya kereta api Indonesia. Salam berbagi, salam damai negeriku. Wassalam.